Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, puji Tuhan. Terima kasih buat Ibu Gembala di tempat ini yang telah memperkenankan saya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Dan surprise juga pagi hari ini di tengah-tengah kita hadir orang tua kita, penasihat keluarga besar GBI Medan Plaza, Bapak Pendeta Dr. Aka Harahap. Kalau saya tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Kalau saya juga boleh berdiri khotbah di sini Bapak Ibu, beliau juga turut punya andil memberikan semangat ya dan hikmat kepada kami yang muda-muda ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema dari keluarga besar GBI Medan Plaza pada bulan Juli ini adalah It's Time to Change, saatnya berubah begitu ya. Nah, subtema yang saya sampaikan adalah pembaharuan pikiran, pembaharuan pikiran. Nah, mari Bapak Ibu kita renungkan firman Tuhan yang diambil dari Roma 12 ayat 2. Maka sepanjang bulan ini kita akan mendalami tema ini dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Roma 12 ayat 2. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membacakannya dengan semangat karena saya percaya ketika firman ini dibacakan, maka itu menjadi remah dalam hati kita. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Bapak Ibu, kalau kita lihat ayat ini di mana ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pada waktu itu, yang hidupnya masih belum ada yang berpadanan dengan Kristus. Pola pikir mereka masih dikuasai oleh dunia ini. Filosofi-filosofi dari dunia ini masih ada dalam pikiran mereka. Mereka hanya sekedar datang itu beribadah hanya ritual saja. Hanya sekedar dilihat orang saja. Tanpa ada pembaharuan dari sikap dan tingkah laku. Oleh karena itu, ayat Roma 12 ayat 2 ini tidak lepas dari ayat sebelumnya di ayat pertama. Di mana Rasul Paulus katakan di ayat pertama, next slide-nya, dia katakan, karena itu saudara-saudaraku, jadi Rasul Paulus mau memberitakan kepada jemaatnya arti ibadah yang sejati itu dulu, begitu. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi Rasul Paulus menekankan bahwa ibadah yang sejati itu bukanlah karena apa yang dipersembahkan, begitu. Seperti pada perjanjian lama dalam Amsal 3 ayat 9, perjanjian lama, ya. Konsep perjanjian lama itu adalah muliakan Allah dengan hartamu. Tidak salah. Tetapi Rasul Paulus mau mengubah pola pikir bahwa yang paling penting itu penyembahnya, bukan persembahannya. Sama seperti Kain dan Habil pada waktu itu. Ya, persembahannya sama-sama bagus, tapi Tuhan melihat sikap hati, Bapak Ibu Saudara. Ini yang Rasul Paulus ajarkan dulu pertama bahwa ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan tubuhmu. Bukankah tubuh kita ini adalah bait Allah? Karena jelas diberitahu oleh Rasul Paulus kepada Roma dan juga di Korintus. Ya, dia katakan bahwa, ya, saudara, next ayatnya di dalam konsep pelayanan baru sekarang, Rasul Paulus sampaikan bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, saudaraku. Jadi mempersembahkan tubuh bukan mempersembahkan tubuh kita untuk dibakar maksudnya ya, menyiksa diri, tidak. Tetapi tubuh di sini adalah yang adalah bait Allah, seluruh aspek kehidupan kita, pikiran, perkataan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi Rasul Paulus mau mengubah pola pikir jemaat pada waktu itu untuk bisa juga menjaga tubuh ini dari segala
Ya segala penyakit, kebiasaan buruk, pikiran dan perkataan serta perbuatan yang jahat. Termasuk makan minuman yang tidak sehat. Karena tubuh kita ini adalah bait Allah. Begitu Bapak Ibu. Bahkan dengan jelas Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus 3 ayat 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah tadi itu apa? Tubuh. Katakan tubuh saya. Maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Memang tidak ada ayatnya, tapi tolong dicatat saja. 1 Korintus 3 ayat 17 Bapak Ibu Saudara. Makanya Rasul Paulus meluruskan dulu pemahaman jemaat pada waktu itu dan tentu saja kepada kita sekarang bahwa kita harus menjaga ya roh, jiwa dan tubuh kita ini terpelihara sempurna. Itu kembali tegaskan Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, kita punya pemahaman yang baru pada pagi hari ini bahwa ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan seluruh tubuh kita yang adalah bait Allah. Boleh colek kiri kanan dan katakan tubuhmu adalah bait Allah ya. Boleh nih sebentar. Nah, Bapak Ibu yang berikutnya, Rasul Paulus mengajarkan bahwa kita nggak boleh sama dengan dunia ini. Yang orang-orang Roma itu pada waktu itu punya pikiran yang tidak sama dengan Kristus. Ya samalah dengan dunia sekarang ini, maksudnya kita tidak membenci dunia Bapak Ibu. Air laut tidak pernah bikin ikan itu jadi asin, benar? Nggak pernah. Ikan itu terkontaminasi jadi asin. Karena dalam tubuh ikan dia punya saringan. Demikian juga anak-anak Tuhan di dunia ini tidak boleh terkontaminasi dengan pola pikir dunia. Ya, sama seperti ikan yang tetap seger. Walaupun air laut itu asin, tapi dia nggak pernah terkontaminasi. Bapak, Ibu, Saudara, dan kita nggak boleh sama dengan dunia ini dan pikiran-pikiran dunia ini. Yakobus 4 ayat 4 katakan, persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah. Barang siapa mengasihi dunia, maka kasih, next slide, kasih Bapa itu tidak ada pada dia, saudaraku. Saudara, kalau kita lihat semua apa yang ada dalam dunia ini, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa. Dan semua keinginan dunia ini akan lenyap. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Saudara, ini yang hari ini, saudara, kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Lalu apa tahap berikutnya setelah kita tahu ibadah yang sejati itu? Tahap berikutnya adalah mengalami pembaharuan budi. Katakan pembaharuan budi. Nah, di sini pembaharuan ini berubahlah itu mengambil kata metamorfosis. Berubah dari yang jelek menjadi baik, kan begitu ya. Satu perubahan yang 180 derajat. Kalau 360 derajat balik lagi, kan begitu ya. Sama sekali berbeda. Dari sifat yang jelek, perangai-perangai yang buruk, yang menjijikkan seperti ulat, itu berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Bapak Ibu, kalau saya berdiri di sini, ini juga karena saya mengalami perubahan, Bapak Ibu. Dan kekristenan itu adalah perubahan. Saya dahulu yang nggak karu-karuan, Bapak Ibu, ngomong kasar, emosi, keluar masuk diskotik juga. Ini ada istri saya, Bapak Ibu. Tapi saya mengalami pembaharuan dalam kehidupan saya oleh karena mengenal Kristus, Bapak Ibu yang dikasih. Saya juga percaya Bapak Ibu ada dalam ruangan ini karena juga mengalami perubahan. Rindu untuk terus mengenal Tuhan, untuk semakin lebih baik, semakin berkenan dan menjadi sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudara, Tuhan mau pembaharuan pola pikir sebenarnya. Ini yang paling penting.
pola pikir, bukan hanya secara fisik, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita lihat mengapa kita harus berubah, saudaraku, ya. Coba next sebelumnya. Nah, di sini apa yang Tuhan mau inginkan perubahan itu adalah dalam roh dan pikiran kita, saudara. Ini paling penting, pikiran ini. Karena dicatat, pikiran adalah medan peperangan rohani, Bapak Ibu Saudaraku. Karena dosa itu dierami dalam pikiran, saudaraku. Jadi pikiran ini sangat menentukan. Apa yang kita pikirkan, itu nanti yang akan kita ucapkan. Next slide-nya. Saudara, apa yang kita ucapkan, itu nanti menjadi tindakan kita. Tindakan kita itu akan menjadi kebiasaan-kebiasaan kita. Dan kebiasaan kita itu akan menjadi karakter kita. Dan karakter kita itu akan menentukan hidup kita, saudara. Jadi sangat penting pikiran ini, ya, sehingga kita harus berubah. Seorang kaisar daripada Roma berkata, "The happiness of your life depends up on the quality of your doubts." Artinya, kebahagiaan itu ditentukan oleh kualitas cara berpikir kita, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, next slide-nya. Nah, ini artinya kebahagiaan. Dan Amsal 23 ayat 7, lebih tepat dalam bahasa Inggris, King James Version diterjemahkan, "For as he thinks in his heart, so is he." So is he. Artinya, kita akan menjadi apa yang kita pikirkan. Kita akan menjadi apa yang kita pikirkan. Kalau saya pikir saya akan jadi orang hebat, pasti hebat, kan begitu ya. Kalau saya berpikir bahwa saya mampu, saya pasti mampu. Saya pasti berubah, maka saya akan berubah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya kita harus, mengapa kita harus berubah? Yang pertama, dunia aja berubah, kan begitu ya. Dunia berubah. Saudara, saya adalah generasi X ya. Generasi X. Saya beruntung di generasi X, saya pernah mengalami hal-hal yang sekarang udah nggak ada lagi begitu ya. Misalnya, dulu nggak ada, televisi masih hitam putih, sekarang sudah berwarna. Telepon dulu masih yang diputar, sekarang sudah teknologi sudah berubah, ada banyak perubahan di dunia ini. Perbankan juga ya berubah. Sekarang orang buka rekening sudah bisa dari handphone saja. Banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Perhotelan juga sekarang sudah berbeda lagi. Perhotelan bukanlah karena gedung megah, tetapi ada banyak hotel sekarang ini nggak punya kamar, saudaraku. Ya, homestay, transportasi apalagi. Transportasi, bukan orang yang punya perusahaan yang banyak mobil yang kaya. Nggak punya mobil dia, kan begitu. Suatu perubahan-perubahan yang terjadi, tapi perubahan secara fisik, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan mau yang berubah pada anak-anak Tuhan itu adalah pola pikirnya, sehingga menyenangkan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang paling penting adalah mengapa pembaharuan budi, pembaharuan daripada pola pikir kita. Saudara, as he think in his heart, so is he. Jadi jangan juga punya pandangan negatif dengan diri sendiri. Ini Tuhan mau. Karena orang yang punya pandangan negatif dengan diri sendiri itu akan melumpuhkan potensinya. Saudara, mungkin ada yang diajak, kamu cocok jadi singer. Enggak lah, suaraku jelek begitu ya. Dan itu melumpuhkan potensi kita begitu ya. Nah, dan yang kedua dia bisa menghancurkan hubungan dengan orang lain begitu. Kalau merasa minder, tidak mampu begitu. Satu kali suami beli baju baru kepada istri, lalu diterima oleh istri, namun istrinya berubah. Dia bilang, aduh papa, pasti kamu mau ya, supaya kamu nanti saya pakai baju ini supaya sama dengan mantan pacarmu ya. Nah ini kan udah pikiran negatif, cobalah begitu. Karena
punya pandangan negatif terhadap diri sendiri. Saudara sangat menentukan pola pikir ini. Ya. Nah, oleh karena itu, saudara, apa yang patut kita pikirkan di dalam kebenaran firman Tuhan? Mari kita baca sama-sama Filipi 4 ayat 8, 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak, Ibu, Saudara, ini yang patut kita pikirkan. Berarti kita nggak boleh berpikir negatif. Nggak boleh ada pikiran negatif yang masuk dalam pikiran kita. Karena nanti kalau negatif yang masuk itu yang kita ucapkan. Dan ketika kita ucapkan itu jadi tindakan kita. Tindakan kita jadi kebiasaan kita. Dan kebiasaan kita itu akan menjadi karakter kita. Apa yang kita pikirkan itu yang kita ucapkan. Satu kali ada pendeta demam tinggi Bapak Ibu Saudara. Demam tinggi malam hari. Lalu karena demam tinggi, biasanya orang demam tinggi itu menggigau, benar ya? Lalu, waduh menggigau dan istrinya kaget, dia bangunkan. Pak, bangun. Tiba-tiba suaminya berkata, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat, aku beri kelegaan kepadamu, katanya begitu. Saudara, seorang pendeta ini bagaimana bisa di tengah ketidaksadarannya, dia masih mengucapkan firman Tuhan. Kenapa? Karena dia sering mengisi pikirannya dengan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah coba ya nanti malam Bapak Ibu demam 40 derajat Celcius. Dan tiba-tiba menggigau begitu ya. Kira-kira gigauannya apa Bapak Ibu ya? Wah saya nggak tahu. Nanti tes ya begitu ya. Jangan sampai gigauannya skak mesa karena sering main catur. Atau jangan-jangan nama sekretaris di kantor yang dipanggil-panggil, ini berbahaya saudaraku. Oleh karena itu, Filipi 2 ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara, alasan yang kedua, mengapa kita harus berubah pola pikir, supaya kita mengetahui kehendak Allah. Katakan, mengetahui kehendak Allah. Bapak, Ibu, Saudara, pada waktu manusia berdosa, maka dia kehilangan pengetahuan akan kehendak Allah, saudaraku. Mengapa pengetahuan akan kehendak Allah ini penting? Ya, Efesus 5 ayat 17 berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, mohon maaf, ini firman Tuhan. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi, orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan itu sama dengan orang bodoh Bapak Ibu. Sekalipun gelarnya panjang, profesor, doktor, karburator, kotor, bocor, panjang saudaraku. Tapi kalau nggak mengerti kehendak Tuhan, dia sama dengan orang bodoh saudaraku. Sangat penting untuk kita melibatkan Tuhan dalam segala keputusan kita. Saudara, ada banyak keputusan yang kita harus ambil di depan. Bagaimana supaya usaha kita semakin lancar. Bagaimana supaya keluarga kita ini harmonis, kesehatan saya bisa terjaga, apakah saya harus pindah lokasi untuk pekerjaan, apakah saya harus memakai sesuatu untuk ladang saya ini bisa lebih baik, dan kita perlu melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Oleh karena itu kita harus bisa mengerti kehendak Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada seorang teolog namanya John Piper. Dan saya percaya bahwa dia katakan ada dua hal mengenai kehendak Allah. Kehendak Allah yang pertama itu namanya the sovereign will of God, artinya kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah, Bapak. Artinya Allah berdaulat, nggak perlu intervensi dari manusia, nggak perlu setuju atau tidak dari manusia. Itu adalah kehendak Allah yang berdaulat. Contohnya apa? Contohnya kalau kita lahir sebagai laki-laki dan perempuan itu nggak bisa kita intervensi, itu kedaulatan Tuhan. Rambut saya putih, saya ingin rambut saya putih seperti orang barat, seperti opa misalnya, nggak bisa, itu kedaulatan Tuhan begitu ya. Saya ingin
lahir di tanggal 25 Desember supaya seluruh dunia nanti merayakan ulang tahun saya. Enggak bisa. Saya enggak mau mati begitu ya. Mana bisa? Itu kedaulatan Tuhan. Itu enggak bisa kita intervensi, Bapak Ibu. Itu namanya karena Daniel 4:35 berkata, semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Enggak bisa, Bapak Ibu. Karena itu adalah kedaulatan Tuhan. Saudara, tapi yang kedua, namanya itu adalah the will of command atau perintah Allah. Saudara, kehendak Allah yang kedua ini adalah kehendak yang dikehendakinya, tetapi butuh respon dari manusia. Butuh respon. Ini bukan kedaulatan, saudara. Butuh respon. Contoh, Allah ingin kita sehat, benar? Tapi kalau tiap hari makan di BPK Haleluya bagaimana? Kena kolesterol juga begitu ya. Butuh respon. Allah ingin kita umur panjang. Tapi kalau lompat dari lantai 10 mati juga, kan begitu. Saudara, ada respon dari manusia. Allah ingin rumah tangga kita harmonis. Itu butuh respon dari manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. The sovereign will of God. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kehendak Tuhan buat kita? Tuhan mau kita diselamatkan. Ini kehendak Tuhan. Tapi butuh respon dari kita untuk menerima kehadiran Tuhan sebagai raja yang berdaulat dalam kehidupan kita. Apalagi kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan itu bisa ditemukan dalam firman-Nya. Contoh dalam 1 Tesalonika 4:3 kehendak Tuhan. Sebab Allah ingin supaya saudara menjadi suci dan murni dan menjauhi dosa percabulan, saudaraku. Ini adalah kehendak Tuhan yang butuh respon dari manusia. Nah, kalau begitu saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, kehendak Tuhan mana yang kita harus tahu dan responi? Apakah kehendak yang pertama atau yang kedua? Apakah kedaulatan Allah atau perintah Allah? Ya, perintah Allah. Kalau kedaulatannya tidak perlu kita intervensi, karena itu memang Allah yang berdaulat. Tapi kehendak Allah supaya kita hidup dalam firman-Nya, mematuhi dalam kehendak-Nya, ya, itu harus kita responi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, saudara, dari manakah kita tahu kehendak Allah ini? Jelas, kehendak Allah itu ada di dalam firman-Nya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan ajarkan itu dalam firman-Nya. Semua, kita nggak pernah, Bapak Ibu dengar baik, kita nggak pernah tahu kita akan, yang masih single akan menikah dengan siapa, pasangan siapa, rumah kita di mana, karir kita bagaimana, begitu ya. Kita kan punya rencana seperti itu. Tapi semua petunjuknya itu ada di dalam Alkitab. Bagaimana kita membangun rumah tangga, bagaimana kita supaya berbahagia dan berhasil. Semuanya ada, Bapak Ibu. Tentu, pola pikir kita ini adalah kita harus membaca firman Tuhan. Katakan membaca firman Tuhan. Sekali lagi, membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Saudara, kalau kita baca firman Tuhan, maka firman Tuhan itu membuat kita lebih bijaksana, lebih berakal budi, dan lebih mengerti dalam Mazmur 119 ayat 97 sampai dengan 100. Boleh yuk sama-sama kita baca. Betapa kucintai Tauratmu, saudara. Aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu itu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memandang titah-titahmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baca firman akan membuat kita lebih bijaksana, lebih berakal budi,
lebih mengerti, Bapak Ibu Saudara. Jadi mari untuk kita mengubah pola pikir kita, maka kita harus mencari sumbernya, yakni membaca firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saudara, dalam pengiringan kita akan Tuhan, akan banyak kesulitan. Salah satu tanda kita harus berubah adalah pada saat kita mengalami kesulitan. Ada banyak, mungkin ada tantangan di area kehidupan kita. Dalam kesehatan kita, dalam keuangan kita, dalam rumah tangga kita, dalam usaha kita. Itulah saatnya kita berubah. It's time to change, Bapak Ibu. Kita harus berubah. Katakan kiri kanan, saatnya berubah ya. Saudara, pengirian kita akan Tuhan selalu ada tantangan, tapi Tuhan izinkan proses itu terjadi dalam kehidupan kita. Berapa banyak yang siap mengiring Tuhan? Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Saudara, seperti kupu-kupu, dari hal yang jelek berubah menjadi kupu-kupu yang baik. Metamorfosa, tidak ada yang sama lagi, saudaraku. Dan Anda lihat ya, mungkin sekarang ini kita punya perangai yang buruk, jelek, tapi suatu saat kita bisa, karena jelek itu kita ditinggal sendirian, seperti kepompong. Saudara, diproses sama Tuhan, Bapak. Ada perenungan kita, diproses. Ini saatnya berubah. Dan kalau kita ikuti proses itu, kita akan menjadi pemenang, akan menjadi kupu-kupu yang cantik, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah kita shortcut proses itu. Jangan kita melawan proses itu. Satu kali ada anak kecil, dia ingin tahu gimana ya kepompong itu jadi kupu-kupu. Dia tungguin itu kepompong. Dia tungguin lama, beberapa waktu, mungkin beberapa hari dia tunggu. Tiba-tiba benar dari kepompong itu tiba-tiba keluar sayap, saudaraku. Keluar sayap. Dan dia penasaran, dia tunggu. Kok lama kali? Nggak sabar dia. Dia ambil gunting, Bapak Ibu Saudara. Dia maksudnya bantu kan? Dia gunting itu kepompong itu. Benar. Kupu-kupunya keluar namun jatuh, cacat, tak bisa terbang, saudaraku. Mengapa? Ternyata proses dia berjuang keluar dari kepompong itu, dia mengalirkan sayapnya, mengalirkan cairan tubuh ke sayapnya itu supaya terbentuk dengan bagus dan dia bisa terbang tinggi. Tapi karena shortcut proses itu, dia nggak bisa mengeluarkan cairan itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau ada anak kecil itu jalan jatuh, ya biarin aja, kan begitu contohnya. Jatuh itu sepanjang itu proses itu biasa, saudara. Ya mungkin kita dihina orang, didemosi, saudaraku. Ada panen yang gagal, itu waktu untuk kita berubah, untuk mengevaluasi, supaya kita bisa berbuat lebih baik lagi, Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini, kalau Bapak Ibu serasa seperti dalam kepompong, mungkin lagi sendirian, diproses berat sama Tuhan, lewati proses itu Bapak Ibu. Tapi dengan terus mengandalkan Tuhan, yakinlah bahwa engkau akan keluar menjadi kupu-kupu yang terbang tinggi. Haleluya. Saudara, berubah. Kalau ada kesulitan, jangan lagi lakukan hal yang sama, terus berubah. Saya ingat seorang profesor hebat namanya Albert Einstein. Dia katakan begini, definisi orang gila katanya. Orang gila itu katanya adalah orang yang melakukan hal yang sama terus menerus tapi mengharapkan hasil yang berbeda, begitu. Insanity is doing the same thing. Sebelah. Insanity is doing the same thing over and over again and expecting the different result. Artinya, orang gila itu adalah orang yang melakukan hal yang sama terus menerus tapi mengharapkan hasil yang berbeda, begitu. Lah kalau panen kita ini lagi gagal, gak mungkin lagi kita lakukan hal yang sama kan. Kita harus berubah. Di dunia kerja juga begitu. Mahasiswa juga begitu.
Kalau IPK-nya semester ini nasakom, nasib 1 koma maksudnya, cara belajarnya dirubah begitu. Nah, saudara, ada indikator yang saya baca di buku. Indikator bagaimana cara orang berubah. Ada ukuran bagaimana kekuatan orang mau berubah. Kalau kekuatan pikiran orang itu ada tesnya, namanya IQ. Kekuatan emosi orang itu namanya EQ, emotional quotient. Kerohanian seseorang bisa diukur dengan spiritual quotient. Tapi ketangguhan seseorang untuk menghadapi perubahan itu juga bisa diukur yang namanya adversity quotient. Ditemukan oleh Paul G. Stoltz. Nah, jadi nggak mungkin saya uraikan, itu perlu seminar 1 hari untuk menguraikan itu. Tapi saya menyampaikan intinya, bahwa orang yang menghadapi perubahan, biasanya itu resisten, ada yang resisten, takut berubah, sudah nyaman gak mau berubah, begitu ya. Tapi ada orang yang punya tekad membara untuk berubah, saudaraku. Jadi perubahan itu dia gambarkan seperti orang yang lagi naik gunung, next slide-nya, saudara. Ibarat seperti kita mau berubah atau tidak. Ada orang yang tipe quitters ini udah siap mau berubah, oke saya mau berubah. Tapi begitu melangkah, dia lihat gunung tinggi, tak jadilah aku katanya ya. Ditinggalkannya semua peralatannya untuk naik gunung itu, contohnya. Itu namanya tipe quitters. Dan kata-kata yang paling sering muncul pada tipe orang seperti ini adalah, saya nggak mampu, saya nggak bisa, saya udah tua, begitu ya. Ini kata-kata yang muncul pada tipe quitters. Tapi ada orang yang mau melangkah, oke saya berubah, dia melangkah. Tapi dia berhenti di tengah jalan, di tengah gunung ini contohnya. Nyaman dia di situ, camping pula dia di situ kan. Dilihatnya kiri kanan, yang sojuk kurasa angin di sini aja lah. Cukuplah di sini aja, berkemah saja aku di sini. Ngapain lagi aku kejar yang lebih tinggi, naik lagi. Ini tipe orang comfort zone, nyaman. Nyaman. Dan kata-kata yang paling sering keluar dari orang yang tipe nyaman itu adalah sudah cukup sampai di sini. Udah cukuplah, sudah tenang, sudah nyaman begitu ya. Padahal dia masih bisa melangkah lagi. Dia masih bisa maju lagi. Dan tipe yang ketiga, ini adalah tipe yang pengubah sejati namanya the climbers. Ya, climbers itu adalah orang yang bertekad terus naik, saudara, menghadapi tantangan itu. Dia mau berubah, dia berjuang sampai ke atas. Dan kalau jalannya mentok, pendaki gunung biasanya reroute, dia buat jalan baru, pokoknya sampai ke atas begitu. Dia punya hikmat begitu, the climbers. Siapa yang mau seperti the climbers di tempat ini? Berikan tepuk tangan. Senggol kiri kanan dan katakan, you are the climbers. Sekali lagi, it's time to change, katakan Bapak Ibu. Saudara, mari mulai hari ini kita mengubah paradigma kita. Dan kita sebagai warga kota Medan juga, janganlah pula sama kita dengan pandangan-pandangan orang-orang di dunia ini, Bapak Ibu ya. Jadi, bonceng 3 naik sepeda motor itu biasa, misalnya kan. Belum, masih merah-merah awal ini kan, begitu katanya. Tibas juga begitu ya. Buang sampah dari dalam mobil begitu ya. Nah ini pandangan dunia itu biasa. Tapi buat kita tidak lagi kan begitu ya. Marpalas kalau pesta, maksudnya bawa plastik ini siap bungkus begitu ya. Enggak lagi Bapak Ibu ya. Saudara, ini yang ada pandangan juga pedagang-pedagang Medan. Ada cuan ciak cao katanya begitu ya. Wah ini gak bertanggung jawab begitu. Nah saudara mari, karena kita juga yang menentukan kesejahteraan kota kita. Amin. Ya, Yeremia 29 ayat 7 berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kamu. Bapak Ibu, oleh karena itu pelayanan kita juga harus berubah. Pelayanan perjanjian baru sekarang lebih mengandalkan Tuhan. Spirit, kalau dulu pelayanan lama itu ada pelayanan yang mengandalkan hukum Taurat, yang tertulis pada loh-loh batu. Sekarang pelayanan kita adalah pelayanan roh, pelayanan yang mengandalkan
ya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ciri orang yang mau berubah adalah dia juga mau berbuah, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, dan pohon, saya kasih pohon naga lah ya, karena baru berbuah juga ya. Pohon naga itu nggak pernah dinikmati sama pohonnya. Yang nikmati siapa? Orang lain. Nggak pernah pohon menikmati buahnya. Jadi kalau kita berubah, maka tanyalah sama orang lain apakah kita berubah. Yang tahu kita berubah itu adalah suami kita, istri kita, anak kita, keluarga kita, anggota FA kita, saudaraku. Jadi oleh karena itu ya, dan ciri yang kedua, orang yang mau berubah, hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, oleh karena itu Roh Kudus akan memperbaharui hati kita. Dan dari hati timbul pikiran. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu kita perlu jaga hati, katakan jaga hati. Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Apa yang meluap dari mulut, apa yang keluar dari mulut itu terpancar dari dalam hati, saudaraku. Ini yang sangat penting. Jadi bukan yang masuk itu yang haram sebenarnya. Iya kan? Babi panggang yang masuk itu halal. Tapi babi yang keluar, babi lu kan begitu ya, itu haram. Saudara, ya, mengapa? Sebab dari hati timbul pikiran yang jahat. Saudara, hati, ya, mari kita bereskan hati kita. Jangan lagi kita simpan dendam, kan begitu ya, inangnya sakit hati. Hari-hari ini banyak orang pikirannya gak mau berubah karena hatinya kena virus SHIH. Apa itu SHIH? Sakit hati dan iri hati. Ada juga kena virus GGD, gitu-gitu doang, kan begitu ya, gak mau berubah. Saudaraku, dan Ayub 5 ayat 2 katakan, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Oleh karena itu kita belajar tema-tema bulan lalu. Biarlah Roh Kudus, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan dengar baik Bapak Ibu, kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka keluar itu akan menghasilkan karunia yang kita pelajari 579. Masih ingat Bapak Ibu Saudara? Karunia itu keluar. Karunia 579. Kita keluarga besar Medan Plaza sudah tahu itu. Tapi di dalam itu karakter. Jadi Roh Kudus itu berkarya dalam dua hal. Karunia keluar dan ke dalam adalah karakter. Karakter itu apa? Buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, ya, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Saudara, karunia tanpa karakter itu berbahaya. Ya. Karunia, dia punya pengetahuan yang hebat. Tapi untuk membunuh orang, untuk apa saudaraku? Ya, kasih, kenakanlah kasih dan usahakanlah kamu memperoleh karunia-karunia. Kasih itu adalah karakter Bapak Ibu Saudara. Tidak ada gunanya kita punya karunia yang hebat. Ya, bisa punya iman yang bisa pindahkan gunung. Bisa bahasa malaikat, saudaraku. Ya, punya pengetahuan yang hebat. Tapi tanpa kasih, semuanya itu akan sia-sia. Bapak Ibu. Oleh karena itu doa saya Bapak Ibu, biarlah kita juga hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kita melakukan kebaikan. Saudara, mari kita mengubah pola pikir kita. Mengubah pola pikir menjadi lebih baik untuk mengetahui kehendak Allah itu baik Bapak Ibu? Baik? Baik. Baca firman Tuhan itu baik? Baik. Saudaraku, ya, ikut FA itu juga baik? Baik. Ikut KOM juga Dan kalau kita, saudaraku, ya, tidak melakukan hal itu, kita bersalah di hadapan Tuhan. Yesus contohnya, dia juga memerlukan Roh Kudus untuk dia bisa melaksanakan tugasnya selama di bumi ini. Kisah Rasul 10 ayat 38 berkata, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa.
Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Saudara, Yesus diurapi oleh Roh Kudus dan sejak itu dia berkuasa. Dia mengasihkan dua hal, yakni berbuat baik ini karakter, menyembuhkan itu karunia. Jadi tanda orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus, dia akan memiliki karakter ke dalam yang baik dan mengasihkan karunia-karunia keluar. Saudara, mari kita melakukan kehendak Allah. Berapa banyak yang siap melakukan kehendak Allah? Bapak itu, apakah itu baik? Karena sesuatu yang kita tahu itu baik, kita tidak lakukan. Itu namanya apa? Yuk kita lihat next slide-nya. Yakobus 4 ayat 17 berkata, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ini firman Tuhan yang katakan Bapak Ibu. Saudara, berubah itu baik. Membaca firman Tuhan supaya kita punya sumber, mengubah pola pikir itu baik. Dan kalau kita tidak melakukannya, kita berdosa. Bapak Ibu yang dikasih. Oleh karena itu yang terakhir, slide yang terakhir. Tujuan kita mengalami pola pikir, merubah pola pikir ini untuk mengetahui kehendak Allah. Dan semakin kita disempurnakan sama seperti Kristus. Saya tutup dengan ayat ini. Next slide-nya, saudara. Tujuan perubahan adalah 2 Korintus 3 ayat 18. Mari sama-sama kita baca. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang semakin besar. Bapak Ibu Saudara, ya, kita harus semakin sempurna. Ya. Matius 5:48 katakan, aku ini sempurna, maka kalian juga harus sempurna, saudaraku. Jadi tidak ada yang mustahil untuk kita sempurna. Tapi bukan karena kekuatan kita, ya, tetapi karena Roh Kudus yang memimpin kita, sehingga kita disempurnakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, saudaraku. Jadi doa saya, biarlah setiap kita pada siang hari ini, ya, Tuhan mengubah hati kita, mengubah pola pikir kita, sehingga kita bisa mengerti kehendak Allah. Mengerti kehendak Allah itu lebih baik. Sekarang Bapak Ibu lebih baik sudah dalam Tuhan. Tapi harus semakin bergerak, lebih baik, kemudian yang berkenan dan yang sempurna. Terus kita berubah. Berapa banyak yang siap hatinya diubahkan oleh Tuhan sehingga pikiran juga berubah? Berikan tepuk tangan yang paling meriah.